Racikan Berita. Wah, ini pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda kembali bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute dan Ketua Dewan Pakar Forum Aksi. Repositioning Indonesia sekarang ada di tangan Prabowo Subianto sebagai presiden pilihan rakyat. Artinya, setelah pelantikan 20 Oktober itu, maka semua hingar-bingar Pilpres sudah selesai dan Prabowo memegang bendera Indonesia di dunia internasional. Ada 4 hal yang akan mempengaruhi masa depan semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Yaitu pertama adalah masalah pangan, masalah air, yang ketiga masalah energi, yang keempat adalah logam. Keempatnya ini ada berlimpah di Indonesia. Indonesia dengan 4 ini saja sebetulnya bisa menjadi negara kaya raya luar biasa yang ikut mempengaruhi dunia. Tapi ini baru berupa potensi. Lewat tekanan dan lobby-lobby bisnis internasional, kita bisa saja tidak bisa menikmati semua ini. Pertama, pangan. Ya, kita tahu selama bangsa ini tidak bisa mengamankan pangannya, mengamankan perutnya dalam urusan ini, maka dia tidak akan bisa ikut mengatur dunia, karena dia menjadi bagian yang terhina, bagian yang menjadi beban dunia, karena harus diberi subsidi oleh negara-negara lain. Seperti Prabowo mencoba untuk memberi makan gratis kepada rakyatnya, tapi meminjam keluar. Meminjam duit keluar ini menghinakan bangsa ini, dan Prabowo tidak perlu melakukan itu. Karena negeri ini negeri yang sangat subur. Semua tumbuhan, semua tanaman pangan bisa tumbuh di sini. Tapi setiap tahun kita mengimpor pangan sebesar 100 triliun rupiah bila kursnya 9.500, 10.000 sebegitu. Tapi ketika kurs dolar menjadi 1.600, 16.000 seperti sekarang, maka yang kita harus sediakan duit sebanyak 150 sampai 160 triliun cuma untuk mengamankan pangan penduduk Indonesia dengan 28 item yang diimpor, termasuk beras. Dan ini katanya akan dihentikan oleh Prabowo. Untuk menghentikan impor pangan ini, maka sebetulnya sudah ada pasar senilai 160 triliun yang saya sebut tadi yang bisa digarap. Pasar sebesar ini mestinya bisa digarap. Bagaimana caranya? Prabowo harus membangun Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Caranya dengan melakukan land reform untuk petani-petani kita yang 14,7 jutanya gurem, dan mungkin sekarang sudah menjadi 20 juta petani gurem. Nah, orang-orang inilah yang perlu diberikan tanah-tanah pertanian yang subur, yang bagus, ya, dengan melakukan transmigrasi modern. Artinya pemerintah membuka lahan-lahan itu, sawah-sawah itu dengan peralatannya yang dimiliki, dengan teknologi yang dimiliki oleh PU, Departemen Pertanian dan lain-lain, untuk mencetak sawah-sawah itu, kemudian mendatangkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat-tempat yang kosong. Dengan itu kemudian rakyat ini bisa produktif. Pada 1 tahun pertama, pemerintah harus menjamin hidup mereka dengan makanan yang dipasok oleh negara. Setelah ini produktif, setelah panen dan lain sebagainya, maka penduduk ini bisa membayar pajak. Dari sinilah kita, di samping memenuhi pangan penduduk, pajak juga bisa didapat. Land reform,
transmigrasi modern, bukan membiarkan tanah yang direbut oleh, ya, dicurangi oleh para pengusaha perkebunan sawit yang mengambil 3,3 juta hektar yang mau diputihkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Tanah yang 3,3 juta hektar ini harus diambil kembali oleh negara dan pelakunya dimasukkan penjara. Ini cara mengamankan pangan, bukan memberikan tanah-tanah yang subur dengan luas yang luar biasa kepada para pengusaha perkebunan. Karena nanti perkebunan ini akan menjual produknya kepada bangsa Indonesia dengan harga internasional. Kalau harga internasional itu besar, mahal. Kita sudah mengalaminya ketika harga batu bara mahal di luar negeri, mereka minta PLN pun membayar batu bara dengan harga internasional. Ketika minyak sawit, minyak goreng itu sangat mahal di luar negeri dan sawit mahal di luar negeri, maka mereka menjualnya dengan harga internasional. Kalau tidak, barang itu langka di Indonesia. Orang-orang yang harus mendapatkan hukuman ini mestinya dikurung, mestinya diadili, tapi malah dikasih fasilitas yang besar. Itu masalah pangan yang kalau pemerintah menggarapnya, kita bisa menjadi lumbung pangan dunia, di mana kita bisa menjadi solusi dalam setiap krisis. Karena kita tahu pada saat krisis, cadangan devisa itu akan terkuras habis untuk membeli pangan. Karena pangan akan naik dan negara-negara yang mengekspor pangan itu akan menghentikan ekspornya pada saat krisis. Yang kedua, air. Air ini ada berlimpah dan seluruh dunia sedang mengejar tambang dan lain sebagainya, tapi melupakan ini. Air kita punya yang berlimpah ini harus kita kelola sedemikian rupa sehingga kita bisa memenuhi air di tempat-tempat yang memerlukannya dan kita bisa membuatnya ekonomis, menjadi nilai ekonomi yang besar, bukan disatroni oleh asing dan asing menjual air itu kepada orang Indonesia dengan harga mahal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah energi. Kita memiliki sumber-sumber energi yang sangat besar. Dari sini ada minyak, ada gas, mungkin ada uranium, teranium dan lain sebagainya, nikel dan lain sebagainya yang nantinya bisa menjadi sumber energi dunia. Sekarang terjadi peperangan yang luar biasa merebut sumber-sumber energi dunia ini. Cina, Amerika, India, negara-negara Eropa, Jepang dan lain sebagainya sedang berlomba mengejar sumber-sumber energi ini. Sehingga negara-negara tertentu seperti Australia sempat menolak Cina yang mau menguasai tambang tanah langka dia yang mengandung energi yang luar biasa untuk HP, untuk laptop, untuk mobil listrik dan lain sebagainya. Ini dia takut dikuasai 51% oleh Cina, maka dia menguranginya dan menolak Cina. Dan Jepang kemudian datang ke situ karena merasa ditekan oleh Cina dalam urusan energi ini. Dia mencoba melobi Australia untuk mendapatkan sumber energi baru, mengimpornya dari Australia. Kita memiliki lebih banyak dari itu sebetulnya, tapi kita baru berupa potensi. Inilah yang harus digarap pemerintah Prabowo agar bisa mengatur dunia. Yang keempat adalah logam. Logam ini semua orang memerlukannya dan kita punya berlimpah. Ada emas yang luar biasa besar depositnya dan masih dikuasai oleh swasta-swasta atau kolaborasi dengan asing. Pemerintah ini belum melakukan sesuatu yang besar dalam urusan ini. Ini manajemen yang harus dilakukan oleh Prabowo. Masa depan institut bisa saja membantunya untuk urusan-urusan besar ini. Kemudian logam yang sangat banyak ini, ya, nikelnya, emasnya, aluminiumnya, kemudian titaniumnya dan lain sebagainya yang luar biasa besar di Indonesia ini. Tapi orang Indonesia cuma menjadi tukang urut, tukang ojek dan office boy di daerah-daerah tambang. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah harus melakukan sesuatu agar negeri ini dihormati oleh negara lain. Kalau pemerintah Prabowo bisa mengatur ini, maka pemerintah Prabowo akan menjadi yang keempat yang ikut mengatur dunia.
Yang pertama sudah Amerika, yang kedua Cina, sekarang India masuk dalam urusan ini karena penduduknya yang banyak. Kita punya penduduk yang juga luar biasa banyak, nomor 4 di dunia, tapi kita cuma jadi pak turut di dunia ini yang cuma dikuyok-kuyok dibawa ke sana kemari, dan kita tidak mampu memanfaatkan apapun yang sedang terjadi. Peperangan antara Amerika dan Cina dalam urusan dagang tidak menguntungkan Indonesia karena tidak mampu bermain, tidak punya diplomat yang bagus. Dan ini pemerintah Prabowo harus dibantu dalam urusan ini. Karena menteri-menteri yang sudah ada, yang diberikan oleh Jokowi terutama, cuma pegawai-pegawai politik biasa yang tidak akan bisa membawa alternatif baru dalam mengangkat Indonesia di dunia internasional. Nah, inilah yang harus dibayangkan Prabowo. Prabowo bisa saja memanfaatkan BRICS. Negara-negara ini telah bersatu, ya, Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa sudah bersatu membangun ini dan akan menjadi penentu dunia pada 5-6 tahun ke depan. Mungkin sudah mulai. Tahun 2050 adalah puncaknya. Nah, kalau Indonesia tidak memanfaatkan ini, maka Prabowo akan kehilangan momentum itu. Tahun 2045 nanti harusnya kita sudah ikut mengatur dunia, dan ini boleh dimanfaatkan. BRICS ini jangan menjadi peninjau di BRICS, tapi jadilah anggota tetap di BRICS, sehingga BRICS itu akan menjadi BRICS. Jadi Brasil, Rusia, India, Cina, South Africa, dan Indonesia. Ini lebih dari separuh dunia ada di BRICS, dan pasar dunia ada di BRICS. Maka pasar Asia ini harus digarap. Prabowo nanti, repositioning Indonesia di tangan Prabowo harus menjadi tidak saja pemimpin Indonesia yang memang dibutuhkan oleh rakyat ini karena dia membawa perubahan, tapi juga menjadi pemimpin Asia, bukan cuma Indonesia. Nah, itulah yang kami inginkan, dan rakyat menyampirkan harapan ini, terutama kaum intelektual, kepada Prabowo. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita.